Halo, senang sekali kalau pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa bersama dalam acara Pay It Forward dari Ark Family Center. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan topik pembicaraan kita berkenaan dengan merawat luka. Saya izin share ya teman-teman. Apakah sudah kelihatan ya? Merawat luka bagian yang keenam. Nah, luka yang tidak dirawat itu dapat membentuk identitas negatif. Oleh sebab itu, kita perlu merawat luka agar luka itu tidak menjadi kepahitan dan bahkan bisa mengganggu kesehatan fisik kita. Oleh karena luka yang tidak dirawat bisa membentuk identitas yang negatif, maka poin penting hari ini kita akan mempelajari step lanjutan bagaimana cara merawat luka. Pertanyaan refleksi buat kita semua adalah apakah luka yang kita alami itu akan menjadi belenggu yang membelenggu diri kita, atau justru dari luka itu menjadi batu loncatan kita untuk kita makin bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Tahapan merawat luka ini sudah kita pelajarin bersama-sama di merawat luka yang sebelumnya ya. Pertama itu bagaimana kita terampil untuk awareness dan acceptance terhadap luka kita. Bagaimana kita menyadari dan menerima luka kita sebagai bagian dari kehidupan kita. Yang kedua adalah emotional release. Bagaimana kita bisa melepaskan emosi-emosi yang kita anggap emosi itu membuat jadi belenggu buat kita, membuat kita tidak bisa maju. Nah, kita perlu melepas emosi-emosi tersebut. Kemudian ada proses kognitif. Bagaimana kita mengelola emosi-emosi itu secara kognitif. Dan tahap berikutnya adalah bagaimana kita bisa memaafkan, mengampuni, dan membiarkan melepaskannya, letting go. Jadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan mungkin harapan yang tidak sesuai kenyataan, atau barangkali ada orang-orang yang menaruh luka terhadap diri kita, kita mau memaafkan orang-orang tersebut dan melepaskan pengalaman itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, poin yang kelima dan yang keenam itu yang akan kita pelajari hari ini. Oh, maaf, sebelum itu kita akan masuk ke mengingat ya, pengalaman tentang forgive itu ada akronimnya, yaitu maaf, melihat luka dengan jujur, kemudian bagaimana kita mengakui emosi kita, mengampuni dengan sadar dan bertahap, karena mengampuni itu tidak gampang, memaafkan itu tidak mudah. Jadi kita perlu melakukannya juga bertahap. Jadi perlu kita mengasihi diri sendiri juga bahwa nggak apa-apa melakukannya dengan proses. Ada tahapan-tahapan. Dan fokus pada melepaskan untuk kembali melangkah. Nah, itu ada di merawat luka bagian kelima, ada di YouTube-nya Ark Family Center ya. Nah, sekarang yang bagian kelima ini adalah reframing dan empowerment. Maaf, ini slide-nya ter tertukar gitu ya. Reframing. Reframing itu apa kita akan pelajari bersama-sama. Tahapan yang kelima dan enam di merawat luka yang pada hari ini. Mengapa penting? Kenapa penting sih kita ngomongin soal
reframing, dan empowerment. Itu menjadi dua tahapan yang penting dalam kita mengelola luka kita. Yang perlu kita sadari bahwa seringkali luka itu mengubah cara kita melihat diri sendiri. Kalau luka itu begitu dalam, kadangkala luka itu bisa mengubah bukan hanya cara pikir kita, tetapi juga kepribadian kita. Karena itu kita perlu melakukan langkah reframing. Setelah langkah reframing, kita melakukan bagian empowerment. Reframing akan membuat kita bisa mengubah perspektif. Perspektif yang negatif menjadi perspektif yang lebih positif. Dan dengan empowerment, kita akan mendapat energi baru untuk melangkah menuju yang lebih baik, untuk melangkah lebih maju. Ini kenapa kok penting tahapan reframing dan empowerment. Nah, apa itu reframing? Reframing adalah membingkai ulang luka. Karena luka itu tidak bisa dihapus. Tetapi bagaimana kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda dan tidak terjebak pada pola yang lama. Memang ini ada proses kognitif juga ya. Karena itu ini sesuatu yang perlu dilatih karena ya saya tahu karena biasanya itu tidak mudah kan tercampur antara pikiran dan perasaan kita. Nah, kita perlu membingkai ulang luka itu dan jika luka itu sudah dibingkai ulang, maka itu akan menjadi sumber kekuatan untuk pertumbuhan. Mungkin bekas lukanya masih ada, tetapi karena luka itu sudah dibingkai ulang, sudah dirawat, sudah dikasih mungkin plester dengan obat, maka luka itu menjadi sumber kekuatan untuk pertumbuhan kulit-kulit yang baru. Nah, sama seperti dalam kehidupan kita. Nah, beberapa jenis reframing adalah ini ya, untuk teman-teman ketahui aja sebatas informasi. Ada yang disebut cognitive reframing. Ada juga, nanti kita akan bahas satu-satu, tapi saya mau sebutkan dulu beberapa macamnya. Ada kognitif, konteks reframing, ada positif reinterpretasi. Jadi me- memberi mengulang penafsiran secara positif. Kalau konteks itu berarti ada dalam konteks tertentu ya, dalam bingkai ulang konteksnya yang lebih baik, yang lebih positif. Spiritual reframing. Ada spiritual reframing kaitannya dengan Tuhan, spiritual, naratif reframing. Nah, apa itu? Kita akan lihat satu persatu. Cognitive reframing adalah bagaimana mengubah pola pikir negatif menjadi lebih realistis dan sehat. Contohnya, kalau kita merasa bahwa, wah, aku nih gagal nih untuk melakukan sesuatu, berarti karena aku gagal, aku ini bodoh, dan aku tidak bakal tuh berhasil. Nah, supaya kita punya reframing yang baru, kita bingkai ulang, ya kita ngomongnya begini, memang kali ini aku gagal, artinya aku perlu belajar lebih lagi. Gagal bukan akhir, tapi justru ini kesempatan untuk memperbaiki. Nah, ini contoh reframing secara kognitif ya, dari pikiran kita yang negatif. Nah, kalau konteks reframing, apa itu konteks reframing? Konteks reframing artinya adalah bagaimana kita melihat makna dengan melihatnya dalam konteks yang berbeda. Jadi konteksnya ini dirubah. Contoh misalnya di satu situasi tertentu kita merasa bahwa ya aku itu memang keras, aku tuh keras kepala.
semua orang tidak suka. Kita langsung melihatnya ke semua orang nggak suka kalau aku tuh keras kepala. Nah, bagaimana kita mengubahnya, mengubahnya dengan reframing yang lebih positif, yaitu adalah kita mengatakan bukan keras kepalanya, tetapi kita melihatnya secara positif itu keteguhan, keteguhan hati. Keteguhanku itu bisa jadi kekuatan ketika aku perlu bertahan dalam kebenaran. Jadi kalau kita misalnya keras kepala dalam semua hal, dalam semua konteks, nah ini kan enggak oke nih, ya kan? Itu rasanya kita sendiri mendefinisikan diri sendiri itu, wah aku keras kepala, orang tuh enggak suka aku. Tapi kalau kita mau melihat ya tergantung, tergantung situasinya, tergantung konteksnya. Kalau ini berkenaan dengan sesuatu yang prinsip, it's okay kalau saya tetap keras kepala, saya tetap memegang teguh kebenaran itu. Jadi, keras kepala ini bukan diartikan negatif, tapi dalam konteks tertentu, kalau kekeras kepalaanku ini, itu berarti keteguhanku dalam aku memegang prinsip kebenaran. Nah, kalau positif reinterpretasi ini adalah bagaimana kita menemukan manfaat pembelajaran di balik luka tersebut. Jadi kita perlu menafsirkan ulang situasi tertentu, situasi luka itu, atau kita menemukan lesson pembelajaran di balik luka tersebut. Contoh misalnya, saya mengatakan ketika saya terluka, saya mengatakan aku tuh ditolak. Berarti aku tuh tidak berharga. Nah, tetapi kalau kita mau mereframe-nya, kita bisa mengatakan penolakan ini mengajarkanku untuk menghargai diriku sendiri dan memilih relasi yang sehat. Kita melihat bahwa ada makna, ada pembelajaran di balik penolakan itu. Ya, nggak apa-apa. Penolakan ini justru akan mengajar aku untuk aku bisa menghargai diri sendiri dan aku memilih relasi yang sehat. Kalau mungkin di relasi ini justru tidak sehat dan itu membuat aku tidak bisa menjadi diriku sendiri. Nah, saya lebih baik pilih relasi yang lebih sehat. Spiritual reframing ini adalah kaitannya menghubungkan luka dengan iman kepada Tuhan. Contohnya, misalnya kita mengatakan bahwa kenapa sih Tuhan membiarkan aku sakit? Kenapa? Kok aku harus mengalami perasaan terluka, perasaan sakit hati ini, Tuhan kan bisa membuatnya aku tidak perlu mengalami perasaan sakit seperti ini. Nah, kemudian kita mereframe-nya. Cara mereframe-nya adalah kita berandai-andai, kita melihat bahwa, oh, mungkin Tuhan itu sedang membentukku agar aku tuh lebih kuat. Kalau aku lebih kuat, dan pengalaman ini justru bisa membuat aku menjadi penolong, menghiburkan orang lain dalam situasi yang hampir mirip seperti yang aku alami. Nah, di sini reframing secara positif bisa terjadi. Yang terakhir ada naratif reframing. Naratif reframing ini artinya adalah bagaimana kita mengubah kisah hidup kita yang kita ceritakan secara berbeda. Orang seringkali bercerita itu dari sudut pandang dirinya sebagai korban. Dan mudah banget kalau kita itu bercerita tentang kisah hidup kita sebagai korban. Nah, naratif reframing, kita mau mengubah kisah hidup kita ini dengan cara yang berbeda.
Misalnya, kalau kita merasa diri bahwa saya tuh korban dari masa laluku, sehingga saya begini nih, sulit bagi saya untuk berubah karena saya itu korban di masa lalu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa, oke, itu masa lalu saya, yang sekarang aku tuh penyintas. Beda ya, korban dan penyintas. Akan terjadi penyintas itu ya mungkin akan luka itu muncul, masih muncul, rasa sakit itu masih muncul. Tapi karena saya penyintas, saya mencoba untuk mengatasi itu. Kenapa reframingnya? Ya aku penyintas. Bahkan sekarang ini aku bisa menolong orang lain dari pengalaman di masa lalu. Artinya bahwa kalau dulu berpikirnya aku tuh korban. Nah, kemudian dalam proses reframing mengubah cerita hidup kita, kita mengatakan aku tuh penyintas. Setelah penyintas, bahkan aku jadi bisa menjadi penyembuh penolong buat orang lain. Ini dalam pengalaman hidup saya, kadang-kadang kan saya mengatakan, ya saya anak broken home, saya korban. Tapi kalau saya mengatakan bahwa ya saya pernah terluka dan luka-luka di masa lalu karena keluarga saya yang broken home, tapi saya sekarang ini sudah menjadi penolong bagi orang-orang yang mengalami luka seperti yang pernah saya alami. Dan pengalaman itu justru bermanfaat untuk saya mendampingi orang-orang yang terluka. Kisah hidupnya jadi berbeda dan lebih positif, berdampak buat orang. Nah, tujuan reframing bukan untuk menutup emosi, melainkan bagaimana kita melihat luka dari perspektif yang baru secara positif. Jadi di sini proses kognitifnya itu bukan hanya kita mencoba melihat secara kognitif saja apa yang terjadi, emosi-emosi kita. Kalau sudah di reframe ulang, dibingkai ulang, dikasih patokannya, begitu kan? Ini kita akan melihat luka itu dari perspektif yang baru secara positif. Nah, bagaimana caranya? Caranya ini step-stepnya. Yang pertama adalah bedakan luka dari dirimu. Jadi jangan dijadiin satu. Oh, aku terluka. Kalau aku terluka, itu rasanya aku tuh, diriku yang terluka. Tetapi kalau kita mencoba membedakan antara luka dan diri kita, saya misalnya ada situasi mengalami penolakan. Orang lain menolak saya. Ada peristiwa penolakan. Yang ditolak itu bukan saya, tapi yang ditolak adalah ide saya. It's okay. Saya tetap merasa dikasihi karena saya melihat bahwa mereka menolaknya ide saya, bukan diri saya. Nah, dengan begitu kita akan lebih bisa positif, lebih bisa mengucap syukur dalam segala situasi. Kalau kita bisa membedakan luka dari diri kita. Luka itu bukan nempel di identitas diri kita. Itu yang perlu kita pahami dan perlu kita latih. Yang berikutnya adalah identifikasi 2P yang otomatis muncul. 2P otomatis tuh maksudnya begini, kalau kita merasa tertolak, dan tertolaknya itu kan Kak sebetulnya karena ide kita aja. Nah, kita identifikasikan 2P itu pikiran dan perasaan kita. Pertama, pikiran yang muncul apa? Kalau situasi dia kok situasinya misalnya ya dalam rapat. Kemudian orang-orang ini kayaknya tuh ada orang yang langsung memberi kita itu bantahan-bantahan, sanggahan, pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Itu secara otomatis kita kan berpikir, oh dia menolak saya nih. Nah, perasaan saya apa? Perasaan saya jengkel, perasaan saya sedih. Nah, itu otomatisnya kita identifikasi itu. Dalam prosesnya itu perlu kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah
nilai bukti dengan jujur. Nah, kemudian setelah saya merasa kita mencoba melihat mereframe itu, mau membingkai ulang setelah saya bedakan luka dengan diri saya, yang ditolak itu bukan saya, tapi ide-ide saya. Nah, perasaan saya, pikiran saya, perasaan saya sih sedih, saya jengkel, marah, itu kita bisa tulis ya. Kalau teman-teman mau bisa ditulis supaya pikiran kognitif kita itu lebih terstruktur begitu. Kemudian sekarang coba lihat buktinya apa? Bukti dengan jujur, jadi bukan dari pemikiran kita sendiri. Oh, kalau pikiran saya saya merasa ditolak, apakah selalu kita bisa bertanya, apakah selalu orang menolak saya? Dalam konteks berbeda, orang menerima apa yang ide-ide yang saya usulkan. Berarti kan tidak selalu saya ditolak. Saya mau mengakuinya dengan jujur. Kemudian yang berikutnya ada ganti sudut pandang baru. Benarkah saya itu ditolak? Saya mau mencobanya melihat dari sudut pandang yang baru. Ini memang sesuai usulan saya, ini memang tidak biasa dari kebiasaan lama atau budaya dalam situasi tertentu. Yang wajar, mereka belum pernah dan mereka takut kalau hasilnya tidak seperti yang saya usulkan. Saya memahami mereka dan bagaimana saya justru bersyukur ada orang-orang yang melihatnya. Mungkin saya merasa tertolak, tapi karena ada usulan itu dan semua orang menerima, saya justru bersyukur karena jangan-jangan ide saya itu memang berlebihan. Dan kalau itu dilakukan, justru mungkin akan buang banyak uang. Sayang sekali. Jadi saya justru bersyukur ada orang yang menolak ide-ide saya. Ganti dari sudut pandang yang baru. Kemudian karang kisah baru. Ya, ini kaitannya juga ya. Jadi ya oke lah. Barangkali kita bisa melihatnya dari sudut pandang Tuhan spiritual kita kaitkan. Bahwa nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tuhan punya rencana, barangkali rencana yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Kalau orang-orang ini ide-ide saya di tempat ini ditolak, oh mungkin Tuhan memberi saya kesempatan nanti di tempat di mana orang-orang menerima ide-ide saya dan sudah siap dengan ide-ide saya. Kita bingkai ulang, kita bingkai, reframing. Nah, dengan demikian kita bisa ya mengelola, merawat itu ya, mengelola luka kita menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang justru berharga dari pengalaman terluka itu. Afirmasi, oh masih ada satu ya, saya lupa. Afirmasi identitas baru. Kalau merasa tertolak, bisa kita katakan bahwa aku berharga, aku berharga di mata Tuhan. Aku diciptakan Tuhan, mulia adanya. Apapun itu, afirmasikan identitas baru supaya perasaan tertolak dan pikiran bahwa kita itu anak atau orang yang tertolak itu menjadi sesuatu yang positif, yaitu bahwa aku berharga di mata Tuhan. Orang-orang menghargai aku. Ya, kalau satu tempat tidak menghargai, ya nggak apa-apa. Nggak semua orang itu cocok, setuju dengan aku. It's okay. Tapi Tuhan itu menerimaku, tidak menolak. Nah, ini ya bingkai. Nah, im- implementasikan hal kecil. Maksudnya implementasikan hal kecil itu adalah ya mau mengatakan hal ini itu kan tidak mudah. Kayaknya teorinya ya gitu. Tapi nanti ada muncul lagi situasi tertentu yang apa ya?
membuat kita itu hot bottom kita, ingat ya hot bottom kita itu pas dipencet gitu. Hot bottom itu sesuatu yang mungkin pada saat kita capek atau lapar, terus ada sesuatu yang terjadi yang berkenaan dengan sedikit mirip dengan luka yang pernah kita alami, bagian penolakan misalnya gitu, kemudian kita cepat terpicu dan kita jadi marah lagi, kita kumat lagi gitu ibarat kata ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengimplementasikan hal kecil. Maksudnya kita mau praktek itu sedikit-sedikit. Apa yang bisa kita lakukan? Contoh ya, afirmasi itu setiap hari kita afirmasi, kita buat jurnal syukur sehingga itu membuat pikiran-pikiran yang positif itu jauh lebih banyak. Dan kalau pikiran-pikiran positif, perasaan positif itu jauh lebih banyak, maka ketika ada perasaan yang rasanya itu mengganggu kita, yang luka yang rasanya itu lukanya kecil gitu itu enggak jadi masalah karena kita sudah banyak hal yang kita rasakan itu positif. Nah, seperti itu. Bingkai, sorry. Ini bingkai ya. Itu bedakan luka dari dirimu, identifikasi 2P itu perasaan dan pikiran yang otomatis muncul di pikiran kita. Jadi itu enggak apa-apa, identifikasikan. Enggak, jangan ditekan langsung reframing. Enggak ya tahap demi tahap. Terus buktinya, nilai bukti dengan jujur. Ini tuh betul enggak? Kan belum tentu. Kita perlu punya berbagai sudut pandang. Kemudian ganti sudut pandang baru, karang kisah yang baru, afirmasikan identitas baru, dan implementasikan hal-hal kecil. Nah, ini ada empowerment. Apa itu empowerment? Empowerment adalah hidup sesuai dengan identitas baru. Tadi kalau mengatakan bahwa kita sudah afirmasi diri dan kita mau mengimplementasikan, mengatakan bahwa aku tuh berharga. Aku berharga dan cukup. Maka kita berusaha untuk hidup sesuai dengan identitas baru itu. Bukan masa, aku tuh anak tertolak. Ya dari dulu, sekarang, ya sama, besok pun aku tertolak. Enggak, kita mau mengimplementasikannya dengan mengatakan pada diri sendiri dan meyakinkan diri kita sendiri bahwa saya itu berharga. Saya diciptakan mulia dan berharga di mata Tuhan. Jadi kita perlu menghidupinya sesuai dengan identitas baru kita. Kemudian adalah bagaimana perubahan cara pikir kita ke cara hidup. Jadi bukan hanya mikir aja. Kalau mikir aja itu akan sulit. Kita perlu melakukannya, ada tindakan. Nah, bagi orang-orang tertentu yang kerjanya itu banyak mikir, ngerasain, nah kalau aku gini perasaanku gimana ya? Kalau aku begini kira-kira perasaan orang lain bagaimana? Nah, kalau begitu terus muter-muter kayak begitu, kita tidak pernah action tertentu, tidak mengambil sikap tertentu, ya kita stres sendiri ya. Karena itu kalau empowerment ini kita perlu sudah ada reframing, kita sudah ada perubahan cara pikir. Sekarang saya mau melakukan cara hidup saya yang sesuai dengan identitas baru itu. Kalau saya mengatakan saya itu berharga dan cukup. Nah, cara hidup saya seperti apa? Ya, saya percaya diri. Saya ndak lagi mendengarkan orang lain. Saya lebih empati terhadap perbedaan cara pikir orang lain tanpa saya mencela diri sendiri karena saya itu worthy and enough. Saya itu berharga dan cukup. Nah, ini ya, kembalikan worthiness. Saya sudah mengatakannya. Nah, caranya bagaimana nih? Caranya ada pilih langkah kecil. Saya mau ngapain untuk menunjukkan bahwa saya itu melatih diri bahwa saya itu I am worthy and enough. Saya mau pilih langkah kecilnya apa? Saya mau melakukan journaling, jurnal syukur setiap hari. Belum bisa 7 hal yang disyukuri, 1 sampai 3 hal yang disyukuri. Setiap hari saya melakukannya terus-menerus tanpa bolong.
maka itu akan menjadi karakter dalam hidup kita. Setelah pilih langkah yang kecil, ikatkan diri dengan batasan sehat. Maksudnya, kalau kita tahu komunitas itu rasanya relasinya tidak sehat nih, yang akan membuat saya tidak merasa bahwa I am worthy and enough, ya saya lebih baik saya tidak terlalu dekat dengan lingkungan tersebut. Jadi ikatkan diri dengan batasan sehat. Saya mau melakukan batasan boundaries yang sehat. Kalau ada orang-orang yang rasanya ini bikin saya malah jadi tambah overthinking, saya jadi banyak kepikiran. Nah, lebih baik saya enggak, saya pilih orang-orang yang membangun pertumbuhan saya. Berikutnya, latih kompetensi baru. Perlu latihan, nggak bisa nggak. Setelah kalau kita mengatakan ya kayak tadi, saya mau nulis jurnal lah gitu kan. Itu perlu latihan untuk menjadi kompetensi baru saya. Apa yang saya mau menunjukkan bahwa saya itu berharga. Apa ya? Oh, saya mau melakukan sesuatu yang saya sukai. Ya, terserah orang lain mau ngomong apa, saya mau melakukan sesuatu yang saya sukai ini. Entah itu melukis, karena kita merasa itu hobinya kita, ya kita lakukan. Barangkali kita ambil kursus untuk melukis, kenapa tidak gitu? Latih kompetensi baru untuk mengembalikan rasa bahwa saya itu berharga dan saya itu mampu gitu. Berikutnya ada ambil kesempatan berbagi. Jadi pada saat ada kesempatan untuk berbagi, bersaksi, bahasa spiritualnya, ya ambil kesempatan itu untuk sharing apa yang sudah terjadi dalam kehidupanmu, bahwa sudah terjadi sesuatu yang baru nih, identitas baru, dan kamu sudah jauh merasa bahwa memang I am worthy and enough. Ya, kemudian adalah jangan lupa kalau kita sudah melakukan ini, rayakan progresnya. Rayakan itu enggak harus maksudnya oh kita pesta gitu, enggak harus. Jadi merayakan progres itu maksudnya kalau kita merasa bahwa dalam situasi yang barangkali ide-ide kita itu ditolak, tidak ada orang yang support seperti apa yang kita harapkan misalnya, tapi kita sudah melakukan eh, poin-poin ini ya, kita akan merayakan progres itu misalnya kalau kita bisa mengatakan pada diri sendiri, yang saya lakukan biasanya, Ani, kamu sudah melakukan bagianmu yang terbaik. Ada kekurangan itu wajar, nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Good job, Ani. Hanya maksudnya menepuk bahu diri sendiri untuk merayakan progres yang kita sudah lakukan. Ya, ini bisa kita lakukan dan simple, langkah kecil ini untuk kita bisa mengelola hati kita yang terluka itu. Nah, ini ada satu film, teman-teman. Silahkan bisa dilihat. Ini film pendek tentang Kitsugi. Jadi Kitsugi adalah sebuah seni di mana seni Jepang ya. Di situ ada mangkok yang kalau mangkok pecah itu nggak langsung dibuang, tapi mangkuk ini justru direkatkan dengan lem gitu, lem tertentu dan lemnya itu dari diberi bubuk emas sehingga menjadi seni yang indah, menjadi seni yang indah. Nah, saya membayangkan kalau luka-luka yang kita alami dalam kehidupan kita, kita mau merawatnya dengan baik, maka itu justru akan menjadi seni yang indah, yang memberkati orang lain juga, seperti kisah Kin, Kintsugi ini ya. Silahkan memperhatikan ini. Some things, once Sebentar, broken, saya feel impossible to lupa. replace. Belum ada suaranya ya pastinya. Saya stop share dulu. Saya akan ulang share sound terlebih dahulu.
Saya akan ulangi lagi ya. Sebentar. Some things. Ya, some things ya. Once broken, feel impossible to replace. But there's a quiet art that says otherwise, kintsugi. It doesn't hide the scars. It gathers the broken pieces, sticks them back together with care, and paints the cracks with gold. Not to erase the past, but to honor it. Because healing isn't about being perfect again, it's about becoming even more beautiful with every scar. Just like you. Your scars are golden. Your journey is art. Ya, menarik ya. Di sini dikatakan bahwa scar kita, luka kita itu justru bisa menjadi seni dan bisa jadi emas. Jadi ya, tidak perlu menyembunyikan luka itu, tetapi bagaimana kita justru memolesnya menjadi seni yang indah dan memberkati orang lain juga. Nah, di sini dari kisah Kitsugi ini, dari seni di Jepang yang dilakukan oleh orang-orang Jepang ini menginspirasi saya juga bahwa tidak perlu kita takut atau menutupi luka kita karena kalau kita sudah merawatnya, memprosesnya, maka justru itu akan memberkati dan menolong menghiburkan orang lain. Ya, tidak banyak orang yang bisa seperti itu. Kebanyakan orang jaim ya, lebih baik menutupinya seakan-akan ya saya orang hebat yang tidak pernah punya masalah atau luka. Padahal sesungguhnya siapa sih kita ini? Kita itu manusia yang terbatas dan juga penuh dengan luka dan keterbatasan. Justru karena kita pernah mengalami luka dan terbatas, justru itu menjadi kekuatan buat kita untuk mendampingi orang-orang yang mengalami hal yang sama. Nah, luka adalah bagian perjalanan dan bukan identitas diri. Jadi, kalau kita terluka, jangan merasa bahwa ya ini saya, memang saya ini begini. Enggak. Luka itu hanya sebagian perjalanan. Dan perjalanan hidup kita tidak semuanya itu luka. Ada sesuatu yang menjadi berkah buat kita, sesuatu yang menjadi rahmat buat kita. Bukan hanya luka, tetapi ada banyak cinta juga, cinta Tuhan, cinta sesama. Itu menjadi bagian dari perjalanan kita yang perlu kita sadari juga dan perlu kita ingat. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua, apakah aku siap bingkai lukaku? Tadi ya, bingkai lukaku. Dan dengan pilar untuk empowerment, aku mau melangkah dengan identitas baru. Saya akan ulangi lagi ya, saya akan share bingkai dan pilar ini di bagian sebelumnya sebentar. Nah ini, bingkai itu adalah bedakan luka dari dirimu. Jangan kamu samakan, karena kalau kamu samakan, lukamu sama dengan dirimu, maka kamu akan frustasi, kamu akan stres. Bisa juga bahkan depresi. Bedakan luka dengan dirimu. Kemudian identifikasi 2P yang otomatis muncul, yaitu pikiran dan perasaan yang otomatis muncul ketika menghadapi luka. Ketika luka itu muncul. Kemudian cobalah nilai bukti dengan kejujuranmu. Maksudnya setelah tadi identifikasi pikiran dan perasaan yang muncul, buktinya apa dengan jujur? Belum tentu pikiran dan perasaan kita itu benar. Jadi kita perlu melihatnya dengan jujur. Setelah itu ganti sudut pandang yang baru. Pikiran dan perasaan ini mau ku ganti dengan sudut pandang yang baru. Karanglah kisah yang baru, afirmasikan identitas baru. Afirmasi, untuk membuat afirmasi biasanya gunakan kata aku atau saya. Saya begini, sesuatu yang lebih positif dari peristiwa itu. Kapan-kapan kita belajar ya bagaimana bikin afirmasi ketika kita mengalami satu dalam kehidupan kita. Bisa tuh ya nanti kapan-kapan. Kemudian yang terakhir I-nya ada implementasikan hal kecil.
lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar bahwa dengan semangat perubahan. Hal-hal kecil tapi terus rutin setiap hari. Nah, setiap hari dalam kehidupan kita lakukan itu, maka kita akan bisa menang untuk mereframe ulang luka kita, mereframing luka kita. Nah, pilar itu bagian empowerment. Bagaimana kita hidup di dalamnya dengan identitas baru. Tadi pilih langkah kecil yang sudah teman-teman lakukan di reframing untuk mengimplementasikan langkah-langkah kecil. Berikutnya ada ikatkan diri dengan batasan sehat. Kita perlu bikin batasan dan nggak apa-apa. Itu ada hak kita. Jangan merasa bahwa wah, aku mau menyenangkan orang lain supaya orang lain tidak menolakku. Nah, kita yang sakit justru. Kita perlu memberikan batasan yang sehat. Kemudian latihlah kompetensi baru yang membuat kita itu jadi bersemangat, lebih positif. Latih kompetensi baru. Nggak harus sama dengan orang lain, tapi sesuatu yang memang unik dari dirimu. Dan ambil kesempatan berbagi. Pada saat ada situasi dan kesempatan, lakukanlah dengan percaya diri bahwa aku mau berbagi untuk orang lain. Dan yang terakhir adalah rayakan progresnya. Selalu rayakan sekecil apapun perubahan dari langkah kecil yang kita ambil, rayakan progresnya. Merayakan tidak harus dengan orang lain, tetapi rayakan dengan dirimu sendiri itu juga oke dan tidak apa-apa. Some Nah, kemudian ya ini slide menarik yang saya dapat dari Ibu Wiwi. Terima kasih ya. OTW ini gambar OTW baru dalam jalan-jalan nyari bengkel yang bisa memperbaiki perasaan. Soalnya lagi sedikit cedera karena ditabrak kenyataan yang tak sesuai harapan. Teman-teman, dalam hidup ini tuh banyak luka yang bisa terjadi dan setiap luka itu unik. Jadi kita tidak bisa membandingkan luka kita dengan luka orang lain. Jangan mengatakan bahwa luka segitu aja kok kamu nangis kok sudah kayak dunia runtuh. Ingat ya, sis, ingat ya, bro, bahwa setiap kita itu beda-beda. Kita punya keunikan. Luka yang kita alami itu tidak boleh kita bandingkan dengan orang lain. Dan luka orang lain kita nggak boleh hakimi bahwa luka kayak begitu kok seperti itu nggak bisa. Dan setiap orang punya lukanya sendiri-sendiri. Cuman seringkali orang tidak memperdulikan luka itu. Ya kalau dibilang kenyataan tak sesuai harapan, mosok itu terluka sih. Kalau luka karena disakiti, dibohongi, diperlakukan tidak adil, luka karena kehilangan orang yang kita cintai, ya itulah baru luka. Tapi benar tuh bahwa kalau kenyataan tidak sesuai harapan itu membuat orang juga terluka, teman-teman. Jadi perlu juga cari bengkel perasaan gitu ya, bengkel perasaan, bengkel yang bisa mengelola hati, pikiran, luka itu yang terluka untuk menjadi lebih baik, lebih ceria lagi. Karena kalau kita sedih, maka hormon-hormon kita pun tidak berfungsi dengan baik. Nah, kalau hormon DSO tidak berfungsi dengan baik, tentunya kita jadi sakit secara tubuh. Pada manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan semuanya itu berkaitan. Oleh sebab itu, jangan biarkan. Andai kata ada sedikit luka, teman-teman perlu merawatnya. Tidak harus cari bengkel kalau teman-teman bisa jadi tukang bengkelnya sendiri. Tetapi kalau teman-teman merasa bahwa, oh kayaknya saya butuh bengkel nih yang untuk membantu saya menjadi lebih positif, lebih optimis, lebih ceria, ya carilah. Bisa di Ark Family Center, teman-teman ada nomornya juga. Dan teman-teman juga bisa di medsos. Graha
137. Itu ada di Geraya 137. Ini yayasan saya pribadi, di mana ini filosofinya begini, bahwa saya melakukan pendampingan pro bono maupun berbayar secara profesional, pro bono ataupun profesional, saya lakukannya itu seperti untuk Tuhan, bukan sekedar untuk manusia, bukan sekedar untuk sesama. Dan sesama manusia itu terdiri dari tiga, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Berarti pendampingan saya perlu mengingat pendampingan secara tubuh, jiwa, dan roh. Bukan hanya jiwa dan roh saja, tetapi tubuh fisik ini perlu juga saya beri perhatian untuk didampingi. Dan saya akan mendampinginya 7 hari dalam kehidupan. Maksudnya kalau misalnya teman-teman berminat nih, oh ya saya punya luka, saya mau deh coba begitu. Silakan kontak ke nomor WA kami di 082136137757. Ini ada artinya ya, filosofinya bahwa dua itu dalam bahasa saya dua itu together. Jadi mari bersama-sama dengan saya kalau yang mau didampingi, kita itu mau maju. Nah, contohnya kan dari 136 ke 137, 757 adalah setuju maju. Nanti saya akan dampingi 7 hari secara free. 7 hari. Setelah itu silahkan teman-teman berproses. Dan untuk mendapatkan misalnya mau journaling berkenaan dengan bingkai dan pilar ini dalam 7 hari ke depan, silahkan boleh WA dan saya yang akan mendampingi via WA saja ya teman-teman. Nah, sampai jumpa di sesi terakhir merawat luka bagian yang ketujuh. Jadi ada bonus ya, bukan bonus supaya lebih komplit lagi begitu ya, bagaimana kita bisa benar-benar mengintegrasikan dan mentransformasikan apa yang kita sudah lakukan dalam merawat luka dari yang pertama sampai ke 7. Selain saya memang suka angka 7, setuju, kita akan ketemu lagi di sesi terakhir merawat luka yang ke 7. Jikalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan boleh bertanya di YouTube channelnya ARK Family Center ya, eh, di tag-nya atau teman-teman boleh WA di WA nomor WA-nya ARK Family Center maupun nomor HP WA-nya dari Geraha 137. Terima kasih sekali untuk kesempatan teman-teman boleh mendengarkan, melihat tayangan ini karena terus terang kali ini kami tidak share secara langsung. Nah, silakan teman-teman bisa mencoba memproses luka dari tahapan reframing dan empowerment dengan alat bingkai dan pilar. Sampai jumpa lagi. Happy weekend. God bless you. Bye-bye.